حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Di awal-awal Muharram itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita sudah melewati beberapa penjelasan bahwasanya bahwasanya kalimat tauhid itu tidak cukup kalau ternyata di situ ada syirik akbar. Kita lanjutkan. Sa'in qulta, kalau engkau berkata ini ya, benar ya. Al-quburiyun wa ghairuhum minal ladina ya'taqiduna fi fasaqatin nas wa juhalihim minal ahya yaqulun. Sesungguhnya para penyembah kubur dan lain-lain itu yang mereka itu punya keyakinan terhadap orang yang fasik dan orang-orang yang bodoh dari kalangan orang yang masih hidup, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka dan kami tidak menyembah kecuali kepada Allah saja. Wala nusalli lahum, dan kami itu tidak sholat untuk mereka, sholat kami adalah untuk Allah. Wala nasum wala nahud, kami tidak puasa untuk mereka, kami tidak haji untuk mereka, tapi untuk Allah. Qultu hadza jahlun bi ma'nal ibadah. Ini adalah kebodohan terhadap makna ibadah. Enggak tahu dia ibadah itu apa. Fa innaha laysat munhasiratan bima dzakar. Karena ibadah itu tidak terbatas pada apa yang kau sebutkan tadi. Ibadah itu bukan cuma haji, sholat, dan puasa. Bal ra'suha wa asaduha al-i'tiqad. Bahkan kepala ibadah dan fondasi ibadah adalah i'tiqad. Karena ibadah itu terbagi menjadi apa? Menjadi tiga. Ibadatul qalb, ibadatul al-lisan, dan ibadatul jawarih. Walaupun nanti juga ada apa? Ibadatul al-mal, ibadah dengan harta. Sementara inti dari seluruh gerakan kita adalah kembali kepada hati. I'tiqad adalah amalan hati, maka dia adalah asasnya. Wa qad hasala fi qulubihim dzalik. Dan telah terjadi hal tersebut di dalam hati mereka. Terjadi apa? Akidah terhadap orang-orang yang mati tadi. Apa akidah terhadap orang yang masih hidup? Diyakini memiliki manfaat ataupun madarat. Qala rahimahullahu ta'ala, bal yusammunahu mu'taqadan. Bahkan mereka menamakan orang tersebut sebagai mu'taqad, orang yang diyakini punya apa? Kemampuan memberikan manfaat ataupun madarat. Wa yasna'una lahu ma sami'tah. Dan mereka berbuat untuk orang tersebut, orang yang masih hidup ataupun yang sudah mati tadi, perkara yang telah engkau dengar tadi. Mimma tafarra'a anil i'tiqad, yang bercabang dari i'tiqad. Aslinya memang i'tiqad hati kita, i'tiqad hati orang tersebut. Kemudian darinya bercabang berbagai macam apa? Ibadah kepada orang tersebut. Min du'aihim. Contohnya adalah akhirnya apa? Setelah dia meyakini orang ini punya manfaat ataupun madarat, sudah akhirnya mereka pun berdoa kepada orang tersebut, orang yang sudah mati ataupun masih hidup. Wa nidaihim, seruan kepada mereka. Wa tawassuli bihim, dan mengambil perantara dengan mereka. Wal istighasah, dan juga meminta bantuan. Wal isti'anah, dan meminta pertolongan. Wal halif wan nazar, bersumpah dengan nama mereka dan bernazar untuk mereka. Wa ghairi dzalika, yang lain-lain. Itu semua adalah kesyirikan karena tidak diberikan kepada Allah Ta'ala. Sumbernya dari kesyirikan hati. Sumbernya adalah kesyirikan hati. Wa qad zakara al ulama. Kemudian beliau menambahkan lagi,
Dan para ulama telah menyebutkan anna man tazayya, bahwasanya barang siapa bergaya bizayyil kufar, dengan gaya orang kafir, fara kafiran, maka jadilah dia itu orang kafir. Barang siapa bergaya dengan orang kafir, maka jadilah dia itu kafir. Nah, ini perlu dibahas. Intinya berdasarkan hadis. Hadisnya siapa ini ya? Hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini terkenal hadisnya kan? Hadisnya apa? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Nah, sekarang apakah setiap tasyabuh itu berarti pelakunya berarti langsung kafir? Tidak demikian. Tasyabuh dengan orang kafir tidak langsung pelakunya kafir. Imma itu adalah sampai tingkat perkara makruh saja, imma sampai tingkat perkara muharram, imma sampai tingkat apa? Tingkat kufur. Tergantung dengan kadarnya, tergantung kadarnya. Misalkan apa? Misalkan makan dengan tangan kiri. Ini tasyabuh dengan orang kafir dan tasyabuh dengan setan. Boleh enggak kita mengatakan ya kafir? Boleh enggak? Enggak ya. Enggak sampai tingkat itu. Tapi kalau tasyabuhnya sampai tingkat isi hatinya, itu berarti apa? Kafir dia. Makanya perlu ada penjelasan apa? Wa kullun ala hasabih. Semuanya itu sesuai dengan kadarnya. Kalau tasyabuhnya adalah mi'ah fi mi'ah, maka berarti apa? Memang berarti dia adalah minhum mi'ah fi mi'ah. Jadi kalau tasyabuhnya adalah sekedar separohnya, berarti dia cuma separohnya. Kalau tasyabuh sekedar bajunya, berarti adalah dia minhum dalam masalah bajunya. Jadi semuanya sesuai dengan kadarnya. Tapi cukup tasyabuh ini sebagai apa? Celaan kepada orang yang berbuat itu. Enggak langsung dikafirkan. Makanya catatan kaki terhadap kalam ini itu penting, sebagaimana disebutkan di dalam catatan kaki ini dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Al-muhim alal aqal apa? Mazmum, tercela. Nah, tercela ini bertingkat-tingkat. Wa man takallama bi kalimatil kufr sara kafiran. Dan barang siapa berbicara dengan kalimatul kufur, maka dia kafir. Jadilah dia itu orang kafir. Tentunya apa? Ada mawani. Dia harus apa? Dia harus mengetahui bahwa ini adalah kalimatul kufur. Dan dia harus memiliki ikhtiar. Memang dia sengaja milih mengucapkan ini. Tanpa ada ikrah, tanpa ada paksaan. Nah, baru dia dikafirkan. Tapi kalau dia nggak tahu, ya tidak dikafirkan. Jadi diajari dulu. Atau mungkin dia terpaksa. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi semuanya harus ada perinciannya, tidak langsung digitukan. Makanya dijelaskan di sini di tafsir dan seterusnya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ar-Rajihi hafizahullah juga. Qala rahimahullahu ta'ala fa kaifa man balagha hadhihi rutbah i'tiqadan wa qawlan wa fi'lan, maka bagaimana dengan orang yang mencapai tingkat ini? Tingkat apa itu? Tingkat kekufuran, i'tiqadan secara akidah, wa qawlan wa fi'lan, dan perbuatan dan ucapan dan perbuatan. Rutbah tingkatannya. Sekedar apa yang beliau maksud di sini? Sekedar bergaya dengan gayanya orang kafir, mungkin bajunya, mungkin pecinya, mungkin sepatunya, itu aja langsung kafir. Atau dari cara berbicaranya itu aja langsung kafir menurut beliau. Apalagi kalau sampai tingkat akidahnya, ya jelas itu kafir. Iya, kalau sampai tingkat akidah jelas kafir. Tasyabuh dengan orang Nasara bahwasanya Allah Ta'ala itu satu dari yang tiga, ya jelas kafir. Akidahnya sama ternyata tasyabuh. Jadi kalau sekedar baju, maka kita katakan Rasulullah mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Anda jangan begitu. Kalau enggak nanti Anda bisa digabungkan oleh Allah Ta'ala dengan mereka nanti. Ketika orang Nasrani masuk neraka, bisa apa? Dia masuk neraka juga, walaupun enggak sampai kekal. Dihukum sesuai dengan kadarnya, enggak kafir, enggak langsung dikafirkan. Ini berarti beliau lebih keras ya daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Tapi yang diterangi lebih dahsyat Syekh Muhammad bin Abdul Wahabnya. Kita lanjutkan dulu. Qala rahimahullah ta'ala fa in qulta, kalau engkau berkata fa hadhihi an-nuzur wan nahair ma hukmuha,
nazar-nazar ini dan sembelihan-sembelihan ini apa hukumnya? Yang disembelih atau dinadarkan kepada penghuni kuburan ataupun yang lainnya itu selain Allah. Qultu, aku berkata, aku jawab, qad alima kullu aqil. Setiap orang yang berakal itu telah tahu annal amwala azizatun inda ahliha, bahwasanya harta itu mulia di hati para pemiliknya. Iya, harta itu mulia. Yas'auna fi jam'iha. Yas'auna fi jam'iha, mereka berupaya untuk mengumpulkannya. Yas'auna kan berupaya. Walau birtika fi kulli maksiyah. Walaupun dengan melakukan seluruh kemaksiatan demi mengumpulkan harta, karena memang harta itu indah di mata manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin, terusnya. Birtika ya, walaupun dengan mengerjakan atau melakukan. Wa yaqta'unal fayafi, dan mereka rela untuk memotong fayafi. Fayafi sebutkan gerakan kaki di sini adalah as-sahra al-malsa, yaitu batu karang yang halus. Keras sekali, tapi demi mendapatkan uang rela mereka. Batunya dipotong-potong kemudian dijual. Ini halal, masih halal. Cuma menunjukkan apa kerja keras manusia untuk mendapatkan harta. Min adnal ardi wal aqasi, dari tempat yang dataran rendah dan juga dataran yang tinggi. Dicari itu batunya. Fala yubzilu ahadun. Kalau yubzilu menunjukkan apa? Banyak yang dibuang. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, untuk darah takhirul i'tiqad kita kemarin sampai halaman 94 ya. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa ammal qabidu lin nadar, adapun orang yang mengambil harta nazar tadi, fa innahu haramun alaihi qabduh, sesungguhnya haram bagi dia untuk mengambilnya. Li'annahu aklun limalin naziri bil batil, karena itu adalah merupakan apa? Memakan harta orang yang bernazar dengan cara batil. La fi muqabalati syai', bukan sebagai apa? Pembayaran dari sesuatu sedikit pun. Dia mengambil harta nazar tadi, sementara orang yang bernazar tadi tidak mendapatkan apa-apa sedikit pun dari dirinya. Wa qad qala ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan janganlah kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Wa li'annahu taqrirun lin-naziri ala syirkih. Itu tadi sisi yang pertama. Sekarang sisi yang kedua adalah kenapa haram bagi dia untuk mengambilnya? Karena perbuatan dia mengambil harta nazar tadi itu adalah merupakan penetapan dan persetujuan bagi orang yang bernazar terhadap kesyirikan orang tadi. Ketika ada orang yang bernazar memberikan harta itu untuk diserahkan kepada penghuni kuburan, kemudian diambil harta nazar itu oleh juru kunci kuburan tadi, maka ini adalah merupakan takrir, yaitu apa? Persetujuan kepada kesyirikan. Wa qubhi i'tiqadihi wa ridahu bidzalik, dan persetujuan terhadap buruknya akidah dia dan ridhonya dia terhadap perbuatan itu. Wala yakhfa hukmur radi bisyirik, dan tidak tersembunyi, tidak tersamarkan bagi kita hukum orang yang ridho dengan kesyirikan. Siapa? Fahuwa mithluhul wanil kahin wa mahril baghi. Maka itu adalah seperti upah bagi dukun atau apa? Mahar bagi pezina. Sama, hartanya sama-sama apa? Harta yang batil, upah yang haram. Wa li'annahu tadlisun 'alan nazir. Dan juga kenapa dia haram untuk diambil? Karena hal itu merupakan pengkaburan dan penipuan terhadap orang yang bernazar. Orang yang bernazar mengira dia akan
dengan memberikan uang tadi dia mendapatkan kebaikan atau terhindar dari kejelekan, padahal sebenarnya apa? Itu cuma penipuan, nggak ada faedahnya sama sekali. Bagaimana tidak? Sementara apa? Sementara nadar yang dimakruhkan oleh Allah Ta'ala saja itu tidak mendatangkan kebaikan. Bagaimana dengan nadar yang mengandung kesyirikan? Min babin aula tidak mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan apa? Mendatangkan keburukan. Wa ihamun lahu annahu yanfa'uhu al-waliyyu wa yadurruh. Dan juga di situ ada apa? Ada penipuan. Karena apa? Mengesankan bagi orang yang bernadar tadi bahwasanya si wali itu memberikan manfaat kepadanya atau bisa memberikan bahaya kepadanya. Fa ayyu taqririn li munkarin a'dhamu min qabdin nadri 'alal mayyit. Maka persetujuan terhadap kemungkaran yang mana yang lebih besar daripada pengambilan nazar terhadap orang yang sudah mati tadi? Iya, ini adalah merupakan persetujuan terhadap apa? Kesyirikan. Karena syirik adalah mungkar yang terbesar. Wa ayyu tadlisin a'dham, dan pengelabuan yang mana yang lebih besar? Wa ayyu ridha bil maksiyati al-udma ablaghu min hadha. Dan keridhaan terhadap kemaksiatan yang besar, yang mana yang lebih tandas dan lebih mendalam daripada ini? Dan kita sudah dapat penjelasan kalam dari siapa? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Apa itu? Ar-ridho bil maksiyah, maksiyah. Wa ridho bil kufur, kufur. Ridho kepada kekufuran, ya kekufuran. Ridho kepada kesyirikan, kepada kemaksiatan, berarti itu adalah kemaksiatan juga. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ayyu tasyirin li munkarin ma'rufan a'jabu min hadha. Dan perubahan kemungkaran menjadi suatu perkara yang baik, yang mana yang lebih mengherankan daripada ini? Seharusnya ini adalah kemungkaran yang besar, yaitu berupa apa? Kesyirikan. Tapi apa? Dirubah, disulap menjadi apa? Menjadi sesuatu yang indah, yang agung. Sesuatu yang hebat, yaitu apa? Dianggap bentuk rasa cinta pada wali, pengagungan kepada wali. Padahal apa? Itu adalah kesyirikan. Maka ini adalah perkara yang sangat mengherankan. Dari sini kita mendapatkan pelajaran apa? Bahwasanya mengambil harta dari nadar yang bersifat syirik tadi, itu adalah merupakan apa? Merupakan persetujuan terhadap kemungkaran yang paling besar. Dan juga merupakan apa? Penipuan terhadap manusia yang paling besar. Juga apa? Ridho terhadap maksiat yang paling besar. Dan seterusnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ma kana bil nuzuru lil asnami wal awsan illa ala hadzal asbab. Dan tidaklah nazar-nazar yang dulu dikerjakan, yang diserahkan kepada patung-patung dan diberikan kepada berhala-berhala, kecuali apa? Kecuali adalah melalui ala hadzal uslub, melalui apa? Metode yang seperti ini. Dengan cara persis dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan pada zaman ini. Jadi sama-sama merupakan kesyirikan. Nah, manakala yang dulu diperangi, sekarang pun wajib diperangi. Manakala yang dulu adalah dikufurkan oleh Allah Ta'ala, maka yang sekarang pun hukumnya adalah dikufurkan. Itu hukum secara umum. Tayyib qala rahimahullahu ta'ala, ya'taqidun naziru jalban naf'i minas sanan wa daf'ad darar. Yang mana apa? Orang yang bernadar tadi, dia meyakini dengan nadarnya tadi, dia bisa mendapatkan manfaat dari patung tersebut, atau apa? Menolak madarat dari patung tersebut. Qal fayanzaru lahu juz'an min malih. Maka dia pun bernazar untuk patung tadi sebagian dari hartanya. Au yuqasimuhu fi ghallati atyanih, atau dia membagi hartanya itu sebagian untuk dirinya, sebagian untuk si patungnya tadi, fi ghallati atyanih, dari hasil kerjaan yang bagus. Atyan di sini adalah jamak dari tin. Tapi tin jangan diartikan tanah liat, tapi apa? Yaitu apa? Husnul amal, yaitu amal yang baik, yaitu kerjaan yang baik. Sudah capek-capek nyari kerjaan,
kemudian dapat rezeki yang baik, ternyata apa? Ternyata malah dibagikan, sebagian untuk dirinya, sebagian untuk patung. Wah, ini adalah suatu kebodohan yang besar. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ya'ti bihi ila sadanatil asnam fayaqbidunahu minhu. Kemudian dia datang kepada juru kunci yang melayani patung tadi, membawa apa? Membawa hartanya tadi. Kemudian para juru kunci tadi mengambil harta itu dari dirinya. Wa yuhimunahu huqiyata aqidatih. Kemudian para juru kunci tadi atau para pelayan patung-patung tadi menipu dirinya, memberikan kesan bahwasanya akidahnya itu benar. Wa kadzalika ya'ti binahiratihi fayanharuha bi babi baitis sanam. Demikian pula apa? Terkadang orang ini datang dengan membawa binatang yang hendak dia sembelih, kemudian dia menyembelihnya di pintu rumah dari patung tadi. Nauzubillah. Wa hadhil af'al hiya allati ba'atha Allahu ar-rusula li izalatiha. Dan perbuatan-perbuatan ini dia yang menyebabkan Allah Ta'ala mengutus para rasul untuk menghilangkannya. Wa ihraqiha, dan membakarnya. Wa itlafiha, dan melenyapkannya. Wa nahyi anha, dan melarangnya. Kalau menghilangkannya, contohnya siapa yang melakukan? Ya seperti Rasulullah SAW menghilangkan patung-patung yang di sekeliling Ka'bah. Wa ihraqiha, atau membakarnya. Seperti apa? Ketika Rasulullah SAW mengutus Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu bersama 50 pasukan dari Ahmas untuk membakar apa itu? Dzul Khalasah. Wa itlafiha, dan untuk memusnahkannya. Ya, seperti yang dilakukan, yang diutus Rasulullah SAW mengutus Mughirah bin Syu'bah, Khalid ibnul Walid, dan yang lain-lain kepada kabilah-kabilah Arab untuk memusnahkan patung-patung tadi. Wan nahyi anha, dan seterusnya, untuk melarangnya. Juga yang dilakukan oleh Abul Anbiya, yaitu siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala, in qulta, kalau sekarang engkau berkata, innan nadhira qad yudrikun naf'a wa daf'ad darar bisababi ikhrajihi lin nadhri wa badlih. Sungguhnya orang yang bernadar itu terkadang dia berhasil mendapatkan manfaat atau berhasil menolak madarat disebabkan karena dia telah mengeluarkan nazar dan mencurahkan nazarnya tadi. Ternyata ada hasilnya kok. Dia bernadar agar anaknya sehat, ternyata habis itu anaknya sembuh. Berhasil. Atau dia bernadar agar pernikahan anaknya itu jangan sampai terkena bencana. Ternyata betul, anaknya selamat, nggak terkena bencana. Pernikahannya lancar. Setelah dia bernadar ini. Ini berarti ada hasilnya. Ada faedahnya. Maka beliau berkata, qultu, aku jawab, kadzalikal asnam kana yudraku minha ma huwa ablaghu min hadha. Demikian pula patung-patung. Terkadang berhasil didapatkan dari patung tadi sesuatu yang lebih mendalam, lebih tandas daripada sekedar ini. Wahwa al-khitabu min jawfiha. Yaitu apa? Adanya pembicaraan dari rongga badan patung tadi. Patungnya bisa bicara. Wal ikhbaru bi ba'di ma yaktumul insan. Dan pemberitaan atau pengabaran tentang sebagian perkara yang disembunyikan oleh manusia. Ternyata patungnya bisa bicara. Oh, namamu fulan. Kamu dari desa fulani, kamu datang ke sini karena sakit fulani, dan seterusnya. Kaget dia. Patungnya sakti, bisa mendengar, bisa mengetahui perkara yang tersembunyi. Dia nggak tahu bahwasanya di dalam patung itu ada setan. Nah, setan di dalam patung itu sudah kerjasama dengan setan yang selalu menyertai manusia, saling mengabarkan berita kerjasama untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, fa in kana hadza dalilan ala huqiyatil qubur wa sihhatil i'tiqadi fiha. Seandainya perkara ini, yaitu perkara yang engkau sebutkan tadi, orang yang bernadar berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan terkadang, sebagai dalil tentang benarnya akidah terhadap kuburan tadi, dan benarnya dan sehatnya akidah tentang kuburan tadi, fal yakun dalilan ala huqiyatil asnam. Maka hendaknya kisah-kisah yang terjadi pada patung tadi juga menjadi dalil terhadap apa benarnya patung tadi. Dan kamu sendiri nggak meyakini kebenaran patung tadi, tetap itu adalah batil, walaupun patungnya itu bisa bicara.
Wa hadza hadmun lil Islam. Maka kalau sampai kamu meyakini yang seperti ini, maka ini adalah merupakan upaya untuk meruntuhkan Islam. Wa tasyyidun li arkanil asnam, dan upaya untuk memperkuat pondasi-pondasi patung. Na'udzubillah. Tasyyid artinya adalah itqan wal ihkam, yaitu apa? Pengokohan dan penguatan, pemantapan. Wa tahqiq, sebenarnya ketika diteliti, yang benar itu apa? Tahqiq, pembenaran yang benar itu apa? Anna li iblisa wa junudih minal jinni wal ins a'zamal inayati fi idlalil ibad. Sesungguhnya iblis dan tentaranya itu dari kalangan jin dan manusia, setan jin dan setan manusia, itu mereka memiliki perhatian yang paling besar untuk menyesatkan para hamba. Wa qad makkanallahu iblisa minad dukhuli fil abdan. Dan Allah telah memberikan kemungkinan, memberikan kemampuan bagi iblis untuk masuk ke dalam badan manusia. Wal waswasati fis sudur, dan memberikan kemampuan untuk memberikan apa? Waswasah, bisikan-bisikan di dalam dada-dada manusia, para hamba. Wal tiqamil qalb bi khurtumih, dan diberikan kemampuan untuk bisa apa? Mengulum hati manusia dengan apa? Dengan belalainya. Fakadzalika yadkhulu ajwafal afnami wa yulqil kalama fi asma'il afdam. Demikian pula apa? Allah Ta'ala memberikan kemampuan sebagai ujian bagi para hamba. Kemampuan kepada iblis dan tentara-tentaranya tadi untuk masuk ke dalam rongga badan patung-patung. Kemudian melemparkan ucapan-ucapan ke dalam telinga-telinga orang-orang yang bodoh. Afdam, orang-orang yang bodoh. Wa mithluhu yasna'uhu fi aqaidil quburiyin. Dan yang seperti itu dikerjakan oleh iblis pada apa? Pada akidah-akidah para pengagung kuburan. Fa inna Allah Ta'ala qad azina lahu an yujliba ala bani Adam bi khaylihi wa rajlihi. Karena sungguhnya Allah Ta'ala telah mengizinkan untuk iblis untuk apa? Untuk mendatangkan pasukan bi khaylihi, dengan apa? Pasukan berkudanya, wa rajlihi, jangan baca rijlihi ya. Wa rajlihi, dan pasukan jalan kakinya. Apa? Ala bani Adam, untuk menggempur bani Adam, menyesatkan bani Adam. Nah, adapun ini tadi qad azina lahu, izin di sini bukan berarti apa? Halal bagi iblis, bukan. Tapi izin di sini adalah izin yang sifatnya kauni, yaitu takdir, diberi kemampuan untuk berbuat itu. Karena izin itu ada dua, izin kauni dan izin syar'i. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa yang kedua halaman 412. Qala rahimahullah taala wa an yusyarikahum fil amwali wal aulad. Dan Allah juga telah mengizinkan iblis untuk apa? Untuk menyekutuai manusia dalam harta dan anak-anak mereka. Izin apa ini tadi? Kauni atau syar'i? Iya, izin kauni. Itu apa? Diberi kesempatan dan diberi kemampuan, ditakdirkan mampu untuk seperti itu. Untuk apa? Menyertai mereka, menyekutuai mereka dalam masalah harta. Apa maksudnya di sini? Menyekutuai manusia dalam masalah harta. Kalau manusia, seseorang itu masuk rumah tanpa baca bismillah, maka iblis masuk. Jin-jin, setan-setan masuk. Tapi kalau dia masuk rumah membaca bismillah, maka setan yang satu bicara sama setan yang lain, laisa lakum mabitun. Oh, kalian enggak punya tempat tidur malam ini, enggak bisa masuk ke rumah orang ini. Kemudian kalau di dalam rumah itu dia mau makan, dia baca bismillah, maka setan yang satu berkata pada setan yang lain, laisa lakum asya. Wah, kalian enggak dapat makan malam ini. Tapi kalau dia enggak baca bismillah, maka setan menyertai, ikut makan. Kasihan, capek-capek kita cari uang, kerja keras, banting tulang siang malam misalkan. Nanti ketika makan ternyata setan ikut-ikutan makan gratis. Nauzubillah. Habis itu menyakiti kita lagi. Maka jangan lalai untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Itu contoh setan menyekutui manusia dalam masalah apa? Harta. Bagaimana setan menyekutui manusia dalam masalah anak? Yaitu apa? Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih. Tentang masalah apa itu? Seseorang kalau dia hendak menggauli istrinya, hendaknya dia itu membaca apa? Membaca Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Hendaknya dia baca itu. Kalau dia baca itu,
maka Allah Ta'ala akan melindungi, akan memberkahi malam suami istri itu tadi. Kalau nanti punya anak, maka anaknya tidak akan dibahayakan oleh setan. Tetapi kalau dia tidak baca bismillah, sudah gratis. Setan pun ikut menyertai dia ketika mendatangi istrinya. Na'udzubillah. Capek-capek maharnya mahal, ternyata apa? Setan ikut gratis. Nanti ya jangan heran kalau anaknya pun jadi sangar. Mungkin anaknya malah nanti suatu ketika murtad atau amat susah diatur dan seterusnya. Bukan berarti sama sekali kalau kita baca doa ini kemudian anak kita maksum dari khata' wa nisyan. Bukan, tapi maksudnya adalah apa? Maknanya adalah setan tidak mungkin bisa sampai menyesatkannya sehingga jadi murtad, dan insya Allah diberkahi. Anaknya akan diberkahi kalau kita berpikir ketika mau mendatangi istri. Ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.